Gudang 12 Gubahan Raja Ali Haji Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal 11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai mencela. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajar. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal 12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingatkan dirinya mati. Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji Gurindam 12 kami mohon berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta kelancaran di setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Baiklah, sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Tamadun dan Tunjuk Aja Melayu. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Haji Ali Haji. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yang dimana pertama, saya sendiri Nadila Witriani. Selanjutnya ada Hesti Amirozaliana, ada Mutiara Anita, Fani Wulansari, Lulu Sulistian, Abdillah, dan Haja Muhammad Fadli Naldi. Baiklah, di sini kami akan membahas materi, yaitu materi tentang makna pada setiap baitnya dalam Gurindam 12, khususnya pada pasal ke-11 dan pasal ke-12. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna dari bait 1 dan 2 dalam pasal ke-11 yang akan dijelaskan oleh teman kita, Hesti Amirozaliana. Kepadanya, kami persilahkan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang pasal 11.
Pasal ke-11 ini mengandung makna bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana cara menjadi makhluk sosial yang baik. Makna yang terkandung dalam pasal ke-11 ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pasal 11 bait 1 yang berbunyi, hendaklah berdase kepada yang sebangsa. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa saling membantulah pada sesama manusia, terutama pada sesama bangsa, karena saling membantu sesama sangatlah penting bagi kelangsungan hidup, terutama dalam bersosial. Sebab dalam Islam memang sangat dianjurkan sekali untuk saling memberikan manfaat, misalnya seorang muslim adalah saudara bagi orang Islam yang lain, yang tidak akan menganiayanya, tidak akan membiarkannya, ataupun menyerahkannya kepada musuhnya. Pasal 11 bait kedua yang berbunyi, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang celah. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa seorang pemimpin hendaknya membawa sifat-sifat tercela, karena sifat tersebut akan merugikan anggotanya. Dan sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan dalam Islam yang sangat mengutamakan akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah memiliki sifat-sifat terbaik dan jauh dari sifat yang tercela, yaitu fatanah, amanah, sidik, dan tablik, sehingga seorang pemimpin kepala hendaklah memiliki rasa bertanggung jawab dan menjauhi akhlak yang tercela. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, terima kasih kepada Hesti Amil Huzaliana atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada makna pada bait ketiga dan keempat, masih dalam pasal 11 yang akan dijelaskan oleh teman kita Mutiara Anita. Kepadanya kami persilakan. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa jika engkau memegang amanat, buanglah sifat-sifat khianat atau ikrar janji, karena sebuah amanat merupakan sesuatu hal yang harus disampaikan. Pasal 11 bait keempat, hendak marah dahulukan hajah. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa jikalau akan marah kepada seseorang, maka harus tahu dulu penyebabnya. Jika memang melakukan kesalahan, hendaknya dinasihati terlebih dahulu. Jangan langsung memarahi orang yang belum pasti ada penyebabnya. Secara sederhana, berarti ini sebuah nasihat bahwa marah itu adalah sesuatu yang tidak baik dan dianjurkan untuk melaksanakan silaturahim, tadabur alam, rihlah ataupun yang sejenisnya, untuk mengurangi rasa marah itu dan mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Baik, terima kasih kepada Mutia Ahnita atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada makna pada bait kelima dan keenam, masih dalam pasal ke-11 yang akan dijelaskan oleh teman kita Fani Wulansari. Kepada Fani, kami persilakan. Pasal ke-11 bait kelima, hendak dimalui, jangan memalui. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa janganlah engkau membuat orang lain merasa malu atau terganggu jika tidak ingin dipermalukan atau diganggu oleh orang lain. Karena ketika kita berbuat yang tidak baik, maka dampak keburukan itu akan kembali ke kita. Pasal ke-11 bait ke-6, hendaklah ramai, murahkan peramai. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa jika tidak ingin mempunyai sifat sombong, maka rendahkanlah sifat batin yang kurang baik. Karena sifat sombong merupakan sesuatu yang tidak baik dan sangat tidak disukai oleh orang lain. Bait ini sangat berkaitan dengan akhlak yang baik. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu ataupun silaturahminya ingin dipermudahkan oleh Allah, maka salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki perangai, tingkah laku, atau akhlak. Tidak ada sesuatu yang lebih memperberat timbangan pahala kebaikan pada hari kiamat, kecuali budi pekerti akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, terima kasih kepada Fani. Selanjutnya kita masuk kepada makna dari pasal ke-12, khususnya pada bait pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh teman kita Lulu Sulistian. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas
pasal 12 pada Gurindam 12. Pasal ke-12 pada Gurindam 12 ini terdiri atas 7 bait. Tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Pasal ke-12 ini mengingatkan kita terhadap kematian. Selain itu juga, pasal ke-12 ini mengandung makna bahwa seorang raja merupakan sosok yang adil dan bijaksana. Maka dari itu, contohlah perilaku baik yang terdapat pada seorang raja. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih makna yang terdapat pada bait-bait yang ada di dalam pasal 12 pada Gurindam 12. Selanjutnya yaitu yang pertama bait 1 yang berbunyi Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri. Maknanya yaitu bahwa ketika kombinasi seorang raja dan menteri memiliki fungsi yaitu memberikan keamanan untuk suatu wilayah yang dipimpinnya. Jadi, para masyarakat akan merasa aman dan percaya dengan raja dan para menteri. Nah, yang menyebabkan masyarakat merasa aman dan percaya karena mereka meyakini bahwa raja dan menterinya akan menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, yaitu untuk menjaga wilayahnya dari berbagai macam ancaman yang akan datang di wilayahnya. Nah, di sini hubungan raja dan menteri adalah saling menjaga satu sama lain dan harus bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu bait 2 yang berbunyi betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Maknanya yaitu bahwa seorang raja jika melakukan suatu hal ataupun melakukan pekerjaan pasti akan selalu memiliki tujuan dan harapan. Raja tidak akan melakukan suatu pekerjaan yang asal-asalan. Mengapa? Karena raja melakukan suatu hal untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya. Baik, terima kasih kepada Lulu Sulistian atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada makna pada bait ketiga pada pasal ke-12 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya pembahasan mengenai bait ketiga pada pasal ke-12 yang berbunyi hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata inayat adalah pertolongan. Maka dari itu, pada bait ketiga pasal ke-12 ini mengandung makna bahwa pemimpin harus menegakkan dan menegaskan keadilan, dan hukuman yang dijatuhkan seorang raja kepada rakyatnya haruslah adil, baik itu dari kalangan rendah maupun kalangan tinggi. Karena pertolongan dari raja sebagaimana pun pertolongan Allah yang diberikan untuk umatnya. Dan juga hukum yang adil ini pun harus didasari oleh hak asasi manusia. Karena dengan menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa di mana rakyatnya dapat hidup dalam kedamaian, ketentraman, keadilan, serta kesejahteraan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada makna pada bait keempat dan 5 pasal ke-12 yang akan dijelaskan oleh teman kita Afila. Kepada Afila kami persilakan. Pasal 12 bait 4 berbunyi, kasih orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Artinya, kata kasihkan memiliki makna sama seperti memberikan. Tetapi kaitannya dengan orang yang berilmu bukan berarti menggunakan makna yang sebenarnya memberikan. Orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati orang lain. Apabila kita menghormati orang yang berilmu, maka kita akan dihormati oleh Allah. Kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dan kebaikan dari orang yang berilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi banyak kebaikan yang kita dapatkan dari orang yang berilmu, khususnya untuk diri kita sendiri. Pasal 12 bait kelima berbunyi, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Artinya, kita lihat di sini ada kata kasa dan cindai. Kasa menurut KBBI artinya kain putih yang halus, cindai menurut KBBI artinya kain sutra yang berbunga-bunga. Kain putih, kain sutra yang berbunga-bunga dilambangkan
sesuatu yang baik. Bisa kita artikan sesuatu yang baik. Jadi maksud dari bait tersebut adalah kita harus menghormat terhadap setiap manusia. Maka kita termasuk orang yang mengetahui hal-hal yang baik. Apabila menghormati dan berteman dengan orang yang pandai, maka kita akan mengetahui sesuatu yang baik juga. Terima kasih kepada Afila atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk kepada makna dari bait ke-6 dan ke-7 pada pasal ke-12 yang akan dijelaskan oleh teman kita Haji Muhammad Fadli Hinalwi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud atau arti dari pasal 12 bait 6 dan bait 7. Yang bait 6, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa kematian pasti akan tiba pada semua orang atau makhluk, maka hendaknya kita pasrahkan hal tersebut kepada Allah. Karena yang mengatur hidup dan matinya seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia mengingat kematiannya nanti, ia akan lebih berbakti kepada Allah. Selanjutnya bait 6, bait ke-7. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Artinya, pada kutipan tersebut mempunyai makna bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat nyata dan semua manusia atau makhluk di muka bumi ini pasti akan mengalaminya. Namun, ada seseorang yang tidak mempercayai akan hal tersebut, dan hanya orang-orang berimanlah yang percaya akan hal tersebut. Orang yang tidak buta hatinya tahu kalau akhirat itu benar-benar ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kesimpulan Guhindam pasal 11. Setelah melihat makna yang terkandung pada tiap baitnya, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ke-11 dalam Guhindam 12 ini memberikan ajaran bahwa menjadi seorang pemimpin harus membuang sifat tercela dan merendahkan sifat batin jika tidak ingin memiliki sifat sombong. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu kepada sesama. Seperti halnya ketika kita akan marah dengan orang lain, maka kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Setelah itu, jangan merugikan orang lain ketika kita sendiri tidak mau dirugikan. Ketika mendapat suatu amanah, jangan sampai kita mempunyai sifat khianat atau sifat yang ingkar janji, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Selanjutnya kesimpulan Guhindam pasal 12. Setelah melihat makna yang terkandung pada tiap baitnya, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ke-12 dalam Guhindam 12 ini memberikan ajaran bahwa raja adalah seseorang yang adil dan bijaksana. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh raja itu baik dan tidak asal-asalan. Pertolongan raja merupakan pertolongan Tuhan yang sama-sama mengubah rakyat tanpa memandang bulu. Maka dari itu, contohlah perilaku seorang raja pada kehidupanmu. Antara lain, patah baik dengan orang yang berilmu dan berbelas kasihlah. Jika engkau menghormati orang yang berilmu, maka suatu saat engkau akan diberi kenikmatan. Dan ingatlah akan adanya kematian. Jika engkau orang yang beriman, maka percayalah jika akhirat itu ada. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.